para meditator nasional yang saya kasihi dalam Kristus. Pada tanggal 7 Desember 2023 yang lalu, Father Lawrence Freeman memperkenalkan tema refleksi komunitas meditasi Kristiani tahun 2024 ini, yaitu Beholding Divine Beauty, melihat keindahan ilahi, dengan subtema yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan subtema ini. Allah melihat segalanya sungguh amat baik. Dalam teks asli bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk baik adalah kata kalos. Dan kata kalos ini mempunyai dua arti. Pertama, kalos berarti baik, dan yang kedua, kalos itu juga berarti indah. Jadi Kejadian 1:31 itu bisa dibaca begini. Maka Allah melihat segalanya sungguh amat indah. Dengan demikian, tema refleksi komunitas kita tahun 2024 dapat berbunyi begini. Melihat keindahan ilahi. Dengan subtema, dan Allah melihat segalanya sungguh amat indah. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, Allah melihat segala yang telah dijadikan itu sungguh amat indah. Di mata Allah, segalanya indah. Mengapa demikian? Karena Allah itu indah. Karena Allah itu indah, maka segala yang berasal darinya sungguh baik dan sungguh indah. Pada abad pertengahan, dalam apa yang disebut dengan filsafat skolastika, Santo Thomas Aquino umpamanya mendefinisikan Allah sebagai yang baik, yang indah, dan yang benar. Ens est bonum verum pulchrum. Sang ada, yaitu Allah, adalah sekaligus baik, benar, indah. Apa-apa yang baik, itu Allah. Apa-apa yang benar, itu Allah. Apa-apa yang indah, itu Allah. Baik, benar, dan indah adalah atribut Allah. Dalam kata-kata Santo Agustinus, Allah adalah keindahan yang selalu baru. Tak bosan-bosannya kita memandang Allah, keindahan yang selalu baru itu sumber segala keindahan. Kata-kata Allah itu indah sangat mengesankan Santo Yohanes dari Salib. Ketika pada suatu hari ia mendengar pengakuan seorang suster Karmelites, Suster Francisca, yang berkata kepadanya, Romo, seluruh waktu doa saya lewatkan dengan menatap keindahan Allah. Saya merasa sangat gembira karena Allah begitu indah. Jadi Suster Francisca ini pada suatu saat dalam perjumpaan dengan Romo Yohanes dari Salib, dia berkata, Romo, seluruh waktu doa saya habiskan dengan menatap keindahan Allah. Saya sungguh gembira bahwa Allah itu begitu indah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, mengapa dalam 5 bait terakhir dari puisinya Madah Rohani, Santo Yohanes dari Salib secara mendalam mendendangkan keindahan Allah. Akhirnya, kita mesti juga mengatakan bahwa keindahan, keagungan, dan kemuliaan Allah
dipentaskan secara meyakinkan dalam panggung kisah kelahiran Sang Putra. Tatkala para gembala berjaga di padang, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dalam kemuliaan, dalam keindahan dan kesemarakan. Dia memang lahir di kandang sederhana Bethlehem, tetapi kemuliaan dan keindahannya tetap terpancar. Itulah yang membuat para sarjana itu terpana. Kita baca dalam Lukas bab 2 ayat 8. Jadi kita omong tentang keindahan Tuhan, tapi Tuhan yang indah itu juga bisa kita lihat secara mengesankan dalam peristiwa kelahiran Sang Putra itu. Para gembala tiba-tiba melihat semarak kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Keindahan Allah, kesemarakan kemuliaannya seakan-akan dipentaskan dalam peristiwa malam itu. Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, Allah itu indah. Segala karya ciptaannya merupakan pancaran keindahan Allah. Para bapak gereja, terutama Santo Ambrosius dan Santo Agustinus berkata, seluruh ciptaan merupakan epifani keindahan ilahi. Seluruh ciptaan itu merupakan penampakan keindahan ilahi. Seluruh ciptaan adalah vestigium et umbrade, jejak bekas dan bayangan Allah. Jadi seluruh karya ciptaan itu adalah jejak-jejak, bekas-bekas, telapak tangan, bayangan dari Allah. Maka walau kita ini buruk rupa, tidak cantik, mungkin juga tidak ganteng, tetapi keindahan Allah tetap menyeruak dari dalam diri dan hidup kita. Sehingga meskipun wajah kita mungkin tidak menarik, namun kita tetap menawan hati karena kita memiliki inerzuti, keindahan batinia yang berasal dari keindahan Allah itu. Bukan hanya itu, bahkan seluruh pengalaman hidup kita, pengalaman baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehat atau sakit, gagal atau berhasil, di dalam semua pengalaman hidup kita ini, kebaikan Allah serta keindahannya tetap ada di dalamnya. Walaupun hidup ini terasa gelap dan sukar, kebaikan dan keindahan Allah terkandung di dalam. Itulah sebabnya mengapa Father Lawrence Freeman pada saat melansing tema refleksi tahun ini berkata bahwa tema refleksi tahun ini mengingatkan kita bahwa pada inti dari segala sesuatu, pada jantung, baik dalam pengalaman baik maupun dalam pengalaman buruk, baik dalam rupa yang indah maupun rupa yang tidak menawan, pada inti dari segalanya itu, kebaikan dan keindahan Allah tetap ada. Kalau Allah itu indah, dan kita semua, alam ciptaan ini, adalah pancaran dari keindahan Allah, maka Bapak dan Ibu, walaupun kita buruk rupa, tapi keindahan Allah tetap ada, terpancar dari dalam diri kita. Keindahan, kebaikan Allah itu tetap ada walaupun dalam pengalaman tidak menyenangkan, dalam pengalaman gagal, dalam pengalaman sakit. Tidak mesti dalam pengalaman berkat baru kita mengatakan kebaikan Allah itu terpancar di situ. Tapi dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, gagal, sakit, tidak menyenangkan kita, semua pengalaman sukar hidup ini, dalam pengalaman itu pun kebaikan Allah dan keindahannya tetap terkandung di dalamnya. Kalau memang demikian, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita dapat melihat kebaikan dan keindahan ilahi itu
ada di sana, terkandung di dalam pengalaman buruk, terpancar dari dalam pengalaman kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Kalau dikatakan keindahan Allah, kebaikannya itu terkandung di dalam pengalaman berkat, pengalaman sehat, pengalaman berhasil, it's okay, mudah untuk ditangkap. Tapi kalau dikatakan kebaikan Allah dan keindahannya juga terkandung dalam pengalaman tidak baik, pengalaman sukar hidup ini, pengalaman sakit dan sebagainya, itu sukar bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, sukar dan sulit itu, kebaikan Allah, keindahannya terpancar di sana. Bagaimana kita bisa melihat itu? Jawabannya demikian. Father Lawrence Freeman, dia mengatakan, disitulah pentingnya metanoia. Metanoia itu adalah perubahan, bukan hanya soal perubahan pikiran, konsep, ide-ide, tetapi perubahan cara melihat. Perhatikan ini, metanoia pada intinya adalah perubahan cara melihat. Kalau cara melihat kita diubah, maka semua pengalaman, entah buruk atau baik, itu adalah pengalaman berkat. Kebaikan Tuhan, keindahannya terkandung di dalam kedua pengalaman ini. Dengan kata lain, kalau memang begitu, dengan kata lain, kita membutuhkan mata baru untuk melihat segala ciptaan dan pengalaman hidup kita ini. Kita membutuhkan mata baru untuk melihat bahwa dalam pengalaman ini semua, kebaikan dan keindahan Tuhan itu terkandung. Kita membutuhkan divine eyes. Dan mata baru, divine eyes itu adalah mata Allah. Kita perlu mengenakan mata Allah untuk melihat segala hal itu. Kalau kita mau supaya dalam pengalaman buruk, dalam sebuah penampakan yang tidak menyenangkan, kita bisa menangkap keindahan Allah dan kebaikannya, kita perlu melihat itu dengan mata Allah. Nah, Bapak dan Ibu, mata Allah itu sesungguhnya mata yang bagaimana? Mata Allah adalah mata penuh cinta. Mata cinta. Itulah mata Allah. Dan mata cinta, dalam mata cinta segalanya baik, segalanya indah. Segalanya layak dicintai. Hanya dalam mata yang demikian, mata penuh cinta, kita dapat menangkap keindahan dan kebaikan ilahi di dalam segala pengalaman hidup kita, baik dan buruk. Hanya dengan mata cinta, kebaikan dan keindahan ilahi terpancar di mana-mana. Hanya dalam mata cinta, kita dapat beholding divine beauty. Kita dapat melihat keindahan ilahi dalam segala. Bagi Father Lawrence Freeman, pengalaman melihat kebaikan dan keindahan ilahi terpancar di mana-mana adalah pengalaman yang amat powerful dan membantu. Amat powerful dan membantu kita tatkala kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan hal-hal buruk, berita-berita buruk, kesulitan-kesulitan, derita, dan kepahitan yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Jadi bagi Lawrence Freeman, melihat kemampuan kita untuk melihat keindahan dan kebaikan Allah dalam hal-hal buruk, dalam pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, ini amat powerful dan amat membantu. Terutama ketika kita berhadapan dengan hidup ini yang tidak seluruhnya gampang. Mengapa? Karena pengalaman ini menciptakan bagi kita hope, harapan, yang memungkinkan kita bertahan hidup di dalam kehidupan yang sulit dan sukar. Pengalaman tersebut membantu kita untuk tidak tertekan, untuk tidak depresi, putus asa, kecewa.
ketika segalanya serba sulit, ketika segalanya buntu, kita tetap mempunyai harapan karena kita mampu melihat keindahan, kebaikan, dan berkat di dalam pengalaman ini. Kebaikan Allah, keindahannya, berkat dan cintanya membekas di mana-mana. Begitulah kata Santo Titus Bransma, orang kudus Karmel abad ini yang dikanonisasi tahun lalu. Dia mengatakan, saya melihat cinta Allah, kebaikan dan keindahannya membekas di mana-mana. Jejak bekas kebaikan dan keindahan Allah itu ada di mana-mana dan saya melihatnya. Saya terhanyut oleh cinta yang membekas di mana-mana itu. Para saudara, para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Kebaikan Allah dan keindahannya terpancar di mana-mana. Dengan mata Allah, mata penuh cinta, kita mampu memandang elok rupanya, terpantul ke segala arah, menerpa semua karya ciptanya, dan meresapi seluruh pengalaman hidup kita, entah pengalaman baik pun pengalaman tidak baik. With divine eyes, we can behold divine beauty. Dengan mata ilahi, kita dapat melihat keindahan ilahi. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki mata Allah, mata penuh cinta di dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan kita. Kalau memang kita membutuhkan mata ilahi, mata Allah untuk melihat berkatnya, keindahan dan kebaikannya di mana-mana, maka pertanyaan terakhir kita, bagaimana, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita usahakan supaya kita memiliki mata ilahi itu? Jawabannya, meditasi. Dengan meditasi, kita dapat memiliki di dalam diri kita mata ilahi, mata pencinta yang memampukan kita untuk melihat keindahan dalam segala. Mengapa kita katakan meditasi? Bapak dan Ibu, saya harap kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Cassianus, cendekiawan padang gurun abad keempat itu, yang melukiskan cinta sebagai puncak dari perjalanan tekun meditasi kita. Dengan kata lain, meditasi mengantar kita kepada cinta. Meditasi adalah pabrik yang menghasilkan cinta. Oleh meditasi, kita memiliki mata cinta. Dan dalam pandangan mata penuh cinta, keindahan Allah terlihat di mana-mana. Pada titik ini, tidak ada keluhan, tidak ada kekecewaan, tidak ada keruntuhan yang keluar dari seorang meditator. Sebaliknya, ia selalu bersyukur atas segalanya. Ia memiliki grateful heart, hati penuh syukur. Karena kebaikan Allah dan keindahannya seakan selalu menyelubungi langit hidupnya. Ia selalu bersyukur, ia selalu bergembira. Maka benarlah Bapak dan Ibu, kalau Santo Agustinus berkata, seorang Kristiani atau seorang meditator Kristiani adalah haleluya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena tidak ada keburukan, tidak ada kutukan, tidak ada hal yang baik. Semuanya baik dan indah dalam pandangan mata pencinta itu. Akhirnya para saudara, bertekunlah dalam meditasi Anda. Bermeditasilah 2 kali sehari. Meditasilah yang menciptakan bagi kita mata Allah, mata penuh cinta, yang memampukan kita melihat keindahan ilahi dalam segalanya, dalam seluruh aspek hidup kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Behold divine beauty, please. Silahkan memandang Allah kita, keindahan-keindahan lama yang selalu baru itu.